Oke, ini judicial review, sebenarnya constitutional review ya. Itu adalah satu dari 20 syarat calon presiden dan wakil presiden. Yang usia itu syarat ke-16. Ketika agenda politik ini muncul dan waktunya sudah juga mendekati kepada puncak dari kegiatan politik 5 tahunan itu, muncul intrik politik yang menggugat satu dari 20 syarat itu. Undang-undang itu dibuat membatasi asasi orang. Untuk apa? Untuk tercipta harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kita punya hak asasi untuk membuka pakaian kita dimanapun. Tapi ketika kita buka di jalanan, itu melanggar undang-undang. Oke. Hak asasi di situ terampas. Artinya adalah banyak profesi lain juga itu dibatasi. Katakan advokat ya. Anak saya itu tamat kuliah S1-nya 21 tahun. Sudah magang 2 tahun, sekarang umurnya belum 25 tahun. Sudah lulus ujian advokat, nggak bisa dilantik. Itu pembatasan itu. Oke, ini arahnya kemana nih Bang Kapitra? Saya ingin katakan, begitu saksi betul kekuasaan jabatan presiden wapres itu, sehingga semua orang yang kata Gray tadi, 40 juta milenial, apakah itu harus memperebutkan? Itu harus memperebutkan banyak segmen lain yang mana generasi milenial ini bisa berperan. Oke. Jadi tidaklah heran kalau ada asumsi bahwa ada intrik politik yang besar dibawa oleh arus. Nah, itu bisa ditemukan nanti ya di belakang motivasi ini ada apa. PDI Perjuangan adalah partai politik. Kalau ada kader-kadernya dalam kekuasaan, ya. Sebagai institusi partai, itu melihat lebih luas tentang bangsa dan kebangsaannya. Bukan tentang bangsa dan kekuasaannya. Yang kita selama ini kan mempersempit ruang kebangsaan itu dengan kekuasaan. Sehingga kekuasaan itulah adalah last license. Pemimpin bangsa itu bullshit. Anak muda masuk pemimpin bangsa dengan menggugat ini. Banyak cara, banyak tempat. Karena hanya satu anak muda kalau emang mau jadi yang lainnya kemana? Tidak ada pemimpin negara itu 2 pasang. Ya ada 1 pasang presiden dan wapres. Jadi kalau direkrut juga untuk elektoral, politik, itu juga cuma 1 orang. Baik. Apa pasarnya milenial itu laku dijual? Belum tentu juga. Ini spesial. Itu keliru. Ini sudah framing udah salah. Saya tidak katakan bullshit anak muda jadi pemimpin bangsa. Saya katakan bahwa segmen untuk jadi pemimpin anak muda itu terbuka. Tapi kalau dia masuk ke ranah capres dan wapres, cuma 1 orang. 1 anak muda itu kalau mau diakomodir. Jadi bukan mengatakan bullshit semua anak muda nggak bisa jadi pemimpin. Kata siapa? Yang saya katakan banyak segmen. Artinya Bapak, ini ada intrik di dalamnya. Ini intrik politik yang tidak urgent sebenarnya. Tapi dibikin menjadi turbulensi politik. Sengaja dibikin sebuah turbulensi politik sehingga ada kegaduhan politik. Lah ini kan udah mulai gaduh tuh. Undang-undangnya nomor 7 tahun 2017. Oke. Sekarang 2023, kalau dasar pertimbangannya untuk dikembalikan ke undang-undang sebelumnya, kenapa sih nggak digugat tahun 2018? Kenapa harus 2023? Jadi reasonable itu terlalu besar di questionnya bahwa ini tidak mungkin tidak terkait dengan trik politik yang melahirkan turbulensi. 2019 juga pilpres loh, kenapa nggak digugat waktu itu? Multipartai, yang berkuasa hari ini multipartai. Kekuasaan itu tersebar di banyak partai, termasuk rival politik. Dari kader PDI juga bagian dari kekuasaan. Jadi kalau itu yang mau kita selusuri, bahwa tidak ada kekuasaan absolut oleh satu partai hari ini. Contohnya yang gugat dari Gerindra.
itu kan cari kekuasaan. Lalu kepala daerah yang masih menjabat lalu gugat. Jadi interpretatif seperti itu, ya, itu punya reasoning, punya logika. Oke. Itu karena ini undang-undang 2017, kenapa nggak Pilpres kemarin? Saya tidak melihat bahwa constitutional review ini untuk Gibran. Tetapi ini ada manuver politik yang menunjukkan ketidakperkasaan politik. Dan Gibran dicoba dijadikan tameng dan batu loncatan supaya perkasa. Ternyata ini bukan batu loncatan, bisa jadi meloncat di atas batu. PDIP punya stok yang banyak. Punya stok pemimpin, kader yang siap jadi pemimpin. Jadi kalau dikorelasikan dengan nama yang disebut-sebut itu, berarti PDIP adalah partai yang betul-betul amazing. Dulu Ganjar juga diperebutkan oleh PSI, ya toh. Karena emang seksi, kadar-kadar PDI ini seksi. Jadi saya tidak melihat bahwa ini ditujukan Gibran. Oke, tapi baik. analisis silakan. Tapi saya melihat bahwa ada ketidakpercayaan diri untuk orang berkompetisi dalam politik, maka mencari batu loncatan, ternyata meloncat di atas batu. Jadi keperkasaan politik itu penting sebelum melakukan manuver politik. Oke. Jadi jadilah diri sendiri. Emang PSI ada pertemuan. itu dukung siapa? Kita Kemarin punya Ganjar. Kopdarnas Udah belum pindah ke lain berubah. hati. Masih Ya. berproses. Kita Itu bukan framing. Fakta. Setiap pembicaraan itu tentu ada argumentasi dan dasarnya. Bahwa ada indikasi, ya, itu pasti akan melahirkan kata-kata yang menyambung menjadi kalimat. Kita juga tidak bisa membuktikan wujudnya angin, tapi rasanya pasti ada. Yang saya tahu Gibran itu kader PDIP, dan dia loyal dengan PDIP. Sehingga PDIP juga mengendorse dia, membesarkan dia menjadi pemimpin nasional, pemimpin, ya. Katakanlah melalui Solo. Ya. Saya pikir Gibran tidak mungkin, menurut saya, lari ke lain hati. Menurut Bang Kapitra, Gibran tidak mungkin lari ke lain hati. Kita buktikan nanti. Apalagi ke capres yang lain. Kita tidak mau Terakhir nih. ada pembajakan dan politik yang menimbulkan. Ada lagi nih istilah pembajakan. yang menimbulkan Bang Rey, ketidaksopanan terakhir deh, politik. terakhir untuk